Siapa yang takwanya bagus, Allah berikan dia makhraja, solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dari setiap problematika kehidupannya. Allah berikan dia solusi. Nggak ada yang buntu dalam hidupnya. Enak hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah, kalau Ramadan saja kita nggak bisa takwa, kalau Ramadan saja kita nggak bisa taat, maka yakinlah di luar Ramadan lebih berat lagi. Orang di bulan Ramadan setan dibelenggu, setan diikat. Lah kok kita masih malas? Menunjukkan lemah sekali iman kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, disebutkan di dalam hadis Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i, an Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala telah mewajibkan kita semua puasa di bulan suci Ramadan ini. Yuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan Allah Ta'ala membuka pintu-pintu sorga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan Allah Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi sayatin, di bulan Ramadan setan-setan diikat, dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi sahr, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang tidak banyak berbuat baik di bulan Ramadan itu, faqad hurim, maka sungguh dia celaka. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa kepada kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah Allah Ta'ala wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, puasa itu di antara hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang takwa. Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka Ramadan ini adalah tempat kita berlatih menjadi hamba-hamba yang takwa. Bicara tentang takwa nggak main-main, jemaah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwanya bagus, Allah berikan dia makhraja, solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dari setiap problematika kehidupannya. Allah berikan dia solusi. Nggak ada yang buntu dalam hidupnya, enak hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Intinya orang yang bertakwa itu hidupnya enak dunia akhirat. Orang bertakwa itu hidupnya bahagia dunia akhirat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bertakwa? Ramadan inilah tempat kita berlatih. Yang sering kita dengar, takwa adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ya, Ramadan ini tempat kita berlatih. Jalankan maksimal semua perintah Allah. Tinggalkan maksimal semua larangan Allah di bulan Ramadan ini. Jemaah, kalau Ramadan saja kita nggak bisa takwa, kalau Ramadan saja kita nggak bisa taat, maka yakinlah di luar Ramadan lebih berat lagi. Orang di bulan Ramadan setan dibelenggu, setan diikat. Lah kok kita masih malas? Menunjukkan lemah sekali iman kita. Saudara seiman dan seislam, jika 11 bulan yang telah lewat, sebagian kita malas membaca Al-Quran, maka Ramadan ini tempat kita latihan. Paksa diri kita agar bisa khatam Al-Quran berkali-kali, agar kita bisa tadabbur Al-Quran. Kalau Ramadan saja nggak bisa, yakinlah di luar Ramadan nggak akan bisa. Mungkin sebagian kita di luar Ramadan itu jemaah, ada yang malas bangun sebelum subuh, malas. Maka Ramadan tempat latihan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh. Itu kebiasaan yang bagus. Karena sebelum subuh itu tuh waktu sahur, sepertiga malam akhir. Yang disebutkan di dalam hadis, mayad'uni fa'astajibalah. Siapa yang doa pasti aku kabulkan. Mayas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta pasti aku kasih. Mayastagfiruni fa'agfirullah. Siapa yang minta ampun pasti aku ampuni. Itu di waktu sahur. Dan selama Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh. Pertahankan setelah Ramadan berlalu. Sebelum Ramadan datang, 11 bulan yang telah lewat, mata kita banyak melihat yang haram. Selama Ramadan, kita bisa menahan mata kita, tidak melihat yang haram. Kenapa? Saya puasa. Berarti Ramadan ini melatih kita agar bisa menahan mata kita, tidak melihat yang haram. Menahan telinga kita tidak mendengar yang haram. Menahan lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang haram yang tidak manfaat. Yang di luar Ramadan 11 bulan yang telah lewat, terlalu banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat dosa. Terlalu banyak mata kita melihat yang haram. Terlalu banyak waktu kita buang sia-sia untuk hal-hal yang tidak manfaat. Maka Ramadan ini tempat kita berlatih. Mata kita banyak lihat Al-Quran, lisan kita banyak lihat Al-Quran, banyak zikir, banyak istighfar. Telinga kita banyak mendengar kajian, badan kita banyak beribadah. Latihan di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Dan setelah Ramadan berlalu, jemaah, pertahankan. Karena disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, anna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adwamuh, yang continue, yang konsisten, ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Artinya apa? Artinya gini,
lebih baik kita baca Al-Quran setiap hari, meskipun satu lembar. Satu lembar, tapi rutin setiap hari. Itu lebih dicintai daripada khatam Al-Quran sekali setahun. Ramadan saja dia pegang Al-Quran. Setelah Lebaran, tutup Qurannya, nggak pernah lagi dia buka. Tidak. Amalan yang Allah cintai adalah yang kontinu, konsisten, istiqomah, meskipun sedikit. Sedekah nih, 1000 tapi tiap hari. Lebih bagus. Salat malam. Umpamanya cuma 2 rakaat, lalu ditutup witir. Tapi istiqomah tiap malam lebih bagus daripada lama, panjang, banyak, tapi sekali setahun. Dan usahakan jemaah kita punya ada amalan andalan di sisi Allah. Ada orang kalau sedekah jago, tapi sholat malam nggak bisa. Ada orang sholat malam hebat, tapi sedekah nggak bisa. Cari kita ini kuatnya di mana. Kita harus punya satu amalan andalan yang kita continue di sana, istiqomah di sana, dan kita ikhlas di sana. Yang kita silent, yang kita sembunyikan, hanya Allah dan diri kita yang tahu. Kita ikhlaskan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah jemaah. Saya akhiri ceramah ini dengan mengajak para jemaah untuk berdoa, minta tolong agar Allah menolong kita. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hamba, ala dzikrika, agar bisa selalu ingat kepadamu, wa syukrika, agar hamba bisa selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, agar hamba bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jemaah, kalau Allah tidak menolong kita, nggak akan bisa kita beribadah dengan baik kepadanya. Itulah kenapa digandeng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digandeng. Kenapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara hikmahnya adalah orang bisa beribadah atas pertolongan Allah. Kenapa digandeng na'budu nasta'in? Ibadah dan pertolongan. Kenapa digandeng? Di antara hikmahnya adalah orang bisa beribadah atas pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa dia. Nggak bisa. Banyak di antara kita, saya ingin Ramadan ini khatam Al-Quran. Allah nggak tolong, nggak bisa. Saya ingin Ramadan ini iktikaf 10 akhir Ramadan. Allah nggak tolong, nggak bisa. Dikasih penyakit dia nggak bisa. Puasa aja nggak bisa. Kalau Allah nggak tolong nggak bisa. Maka betul-betul kita minta tolong ya Allah, hamba ingin Ramadan ini khatam Al-Quran. Tolong ya Allah, hamba ingin Ramadan ini iktikaf 10 akhir Ramadan. Tolong ya Allah, hamba ingin beribadah dengan baik kepadamu. Kalau Allah menolong kita, insya Allah kita akan bisa beribadah dengan baik kepadanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.